Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa semua gimana, pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya? Ya. Hadir semua nggak? Hadir. Hadir. Nanti kita cek presensi ya. Sebelum dimulai, coba yang di belakang di sini untuk di depan. Baik, Kak. Jadi juga sama, biar bangku yang di depan itu nggak kosong ya. Nah, sebelum dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya cek presensi terlebih dahulu. Silman, Hadir. Zihan, Hadir. oke, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber daya manusia pendidikan. Guru di masa depan itu harus seperti apa gitu? Alfi, Harus adaptif terhadap teknologi terkini. harus adaptif terhadap teknologi terkini. Kemudian ada lagi yang masih ingat? Saya Pak. Oke, Silman. Harus kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap teknologi juga. Oke, jadi pada dasarnya hampir sama ya. Jadi guru di masa depan itu atau di masa sekarang harus adaptif, kreatif dan inovatif, terutama dalam perkembangan teknologi, gitu ya. Nah, bagaimana sih guru atau lembaga utamanya seorang kepala sekolah mempertahankan guru yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap teknologi itu? Kira-kira seperti apa? Lembaga itu harus seperti apa? Mengikuti zaman, atau upaya mempertahankannya itu harus seperti apa? Menambah teknologi. Menambah ke teknologi. Ya. Nah, oke. Pada asasnya hampir semua jawaban betul gitu ya. Nah, pada sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya lembaga itu mempertahankan guru yang kreatif, adaptif, dan inovatif tadi yang sudah disebutkan oleh siapa? Silman ya. Nah, itu adalah pembahasan dari strategi retensi guru, gitu ya. Oke, kita buka. Pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas tentang strategi retensi guru, gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu subjek MK dan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini subjek MK-nya mampu memahami strategi retensi guru, gitu ya. Kemudian diturunkan ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa setelah mempelajari ini mampu menjelaskan pengertian strategi retensi guru dalam konteks manajemen sumber daya manusia pendidikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi retensi guru. Dan yang terakhir, merefleksikan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung retensi guru. Oke, di sini Bapak punya video kontekstual, silakan kalian amati secara sama, gitu ya. Sosok Hendra, guru PNS menjadi sayang karena tak bahagia, kini sukses punya profesi baru. Di saat banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi PNS, guru di Kabupaten Sobe, Sulawesi Selatan ini justru memilih Hendra. Ia memilih desain dari profesi yang diidamkan banyak orang ikuti dengan alasan tak bahagia. Sontak keputusan dan bisa berdesain dari PNS itu menjadi sorotan warganet. Inilah kisah yang dialami Hendra Bruni, guru PNS. Nah, barusan kalian sudah melihat video yang ditampilkan. Kira-kira apa yang kalian bisa tangkap dari video tersebut? Siapa namanya? Anto, Pak. Anto, silakan. Seorang guru mengundurkan diri dari sekolah. Seorang guru mengundurkan diri dari sekolah. Ya, Pak. Ada lagi dari sini? Siapa misalnya? Iya, Siapa namanya? Zikri. Zikri, silakan Zikri. Hal itu disebabkan karena lingkungan kerja yang toksik sehingga menyebabkan tekanan psikologis, hilangnya motivasi bekerja dan meningkatkan stres. Oke, keterangan dokter.
untuk jawabannya sangat bagus ya. Nah, kenapa sih dari konteks video yang barusan kalian amati ada sebuah kasus seorang guru yang sudah menjadi PNS bisa mengundurkan diri gitu. Itu kan sebuah kasus yang katakanlah anomali itu ya. Di saat semua orang pengen menjadi PNS, ini sudah menjadi PNS tiba-tiba berhenti gitu. Nah, itu pasti ada beberapa faktor yang harus kita gali bersama-sama gitu ya. Nah, untuk menggali lebih dalamnya lagi mengenai konteks dari materi strategi retensi guru, Bapak akan membuat pembelajaran ini menggunakan metode inquiry gitu ya. Dimana kalian nanti membuat kelompok. Ini terdiri dari 15 orang ya? Iya. Oke, 15 orang kita buat menjadi 3 kelompok ya. Jadi tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, silakan berkelompok. Oke, baik. Sekarang kalian sudah mempunyai kelompok masing-masing ya? Ya, Bapak akan membagikan lembar kerja mahasiswanya. Ini kelompok pertama. Nah, lembar kerja mahasiswa sudah dipegang oleh tiap kelompok. Jadi kalian nanti diskusi, kemudian identifikasi dan rumuskan hasil dari diskusinya. Lalu nanti di akhir presentasi tiap kelompok ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, silakan. Yang ditampilkan Kan nggak sudah dijadiin jangannya itu apa? kan seorang guru berarti bekerja Kurang kualitas. Ya, Kurangnya kualitas gitu. Ya, kurang. Kualitas. Toksik karena harus ditekan kerja faktor-faktornya bisa dilihat. Baik, untuk waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang kalian persiapkan untuk presentasi yang kelompok. Dari kelompok 1 siapa yang mewakili? Oke, silakan. Cepat. Untuk kelompok yang lain silakan diamati dan nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk jawaban kita dari kelompok 1. Nah, keputusan Hendra Brody untuk berhenti menjadi guru merupakan langkah yang emosional yang tidak mudah karena ia sangat mencintai dunia pendidikan dan para muridnya. Alasan utama pengunduran dirinya adalah karena lingkungan yang tidak sehat alias toksik. Nah, termasuk adanya tekanan, kurangnya dukungan, dan budaya kerja yang melelahkan secara mental. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau siapa? Ini ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjawab tentang apa yang dimaksud dengan strategi retensi guru, yaitu upaya untuk mempertahankan guru agar tetap bekerja di lembaga pendidikan. Nah, di sini biasanya untuk strateginya diantaranya antara peningkatan lingkungan agar dapat meningkatkan semangat kerja para guru, ada juga dengan meningkatkan seperti gaji guru agar meningkatkan semangat mereka dalam bekerja. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang faktor penyebab yang mempengaruhi referensi guru. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kesejahteraan dan gaji. Ya. Terus poin yang selanjutnya itu lingkungan kerja yang sehat dan suportif. Terus ada juga kepemimpinan yang adil dan inspiratif. Terus ada juga strategi berbasis spiritualitas dan nilai-nilai keislaman seperti membangun budaya kerja Islami dan pembinaan ruhiyah. Ya. Mungkin dari kelompok saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada perwakilan tiap kelompok.
Jadi pada dasarnya hampir dari semua kelompok ini menekankan bahwa strategi retensi guru itu harus dimulai dari lingkungannya dulu yang sehat gitu ya. Jangan sampai bersifat toksik. Yang keduanya menekankan dari penghargaan terhadap kinerja guru itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Baik, ini tolong dirapikan kembali bukunya semula. Tadi mendengar dari pemaparan setiap kelompok. Di sini saya akan mencoba mempertegas kembali mengenai materi strategi retensi guru. Ya. Nah, strategi retensi guru. Strategi itu disebut dengan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bila mana kita mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan itu sendiri, tentunya kita harus mempunyai langkah-langkah atau strategi-strategi. Bagaimana sih cara untuk mencapai tujuan tersebut? Retensi guru adalah upaya suatu organisasi pendidikan untuk mempertahankan guru-gurunya agar tetap bekerja di institusi tersebut tanpa pindah atau keluar dari dunia pendidikan. Jadi maksud dari definisi di sini, bagaimana peran seorang kepala sekolah atau misalkan ketua yayasan mempertahankan sumber daya manusia yang ada. Kadang dalam visi misi dakwah lembaga, gitu kan? Dan seringkali kalau lembaga katakanlah mohon maaf lembaga swasta, apalagi kependidikan Islam, pasti tidak sepenuhnya real gitu ya. Pasti ada sisi dakwahnya. Nah disitulah strategi seorang kepala sekolah menekankan bahwa selain kita itu mengajar di dunia dapat upah, kita juga di akhirat insya Allah dapat pahala gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, cukup. Alhamdulillah materi demi materi sudah tersampaikan. Kita berada di penghujung pertemuan pada hari ini gitu ya. Nah sebelum ditutup, saya punya kuis gitu ya sebagai refleksi. Kalian silahkan lihat link di depan sini, silahkan dibuka linknya. Ini aplikasi kuis ya, nanti kalian isi. Nah di link ini, di kuis ini waktunya dibatasi, jadi kalian harus isi secepat mungkin, tapi harus benar juga gitu. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung. Bapak sudah melihat hasil dari kuis refleksi rekan-rekan semua, dan alhamdulillah jawabannya hampir mayoritas memahami gitu intinya, karena nilainya pada bagus gitu. Nah sebagai bentuk apresiasi, Bapak akan memberikan reward gitu ya untuk kalian yang mempunyai nilai paling tinggi. Selamat kepada Hadiman. Yang mana Hadiman? Ya, alhamdulillah untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang program tunjangan kesejahteraan terhadap guru. Mohon dipahami, mohon dibaca dulu materi-materi yang akan dibahas pada minggu yang akan datang. Oke, untuk hari ini mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.